saat ini saya akan panggilkan seorang yang luar biasa. Beliau ini seorang ibu rumah tangga juga dan wanita karir malam ini ya. Bu Hesti Christina Tobing. Beliau adalah konsultan laktasi yang berpraktek di rumah sakit ya. Selanjutnya bekerja juga di SLM sebagai ketua IKMI, Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Join di bulan Juli, Oktober mencapai posisi TA, di Maret leader agency. Saat ini beliau mencapai penghasilan 4-5 juta rupiah. Beliau adalah wanita karir. Tapi yang luar biasanya, beliau memutuskan untuk join di bisnis ini. Baiklah, kita dengarkan testimoni yang sangat luar biasa dari Ibu Hesti. Saya akan panggilkan leader agency Indonesia, Ibu Hesti Christina Tobing. Silakan Bu Hesti. Oke. Terima kasih Ibu MC terdahsyat ini, Ibu Maria. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mantap Ibu, silakan. Oke, baik. Semangat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat malam. Saya senang sekali mendapat kesempatan di malam hari ini ya untuk menceritakan sedikit apa yang saya alami di sini ya. Jadi saya memang seorang public health ya. Saya berkesempatan mendapatkan suatu sertifikasi internasional ya tentang laktasi sehingga saya bisa membantu bekerja di rumah sakit ya untuk menerima konsul kalau misalnya ada ibu-ibu yang menyusui atau ibu-ibu hamil ya yang mau konsul tentang nanti supaya dia bisa berhasil menyusui itu seperti apa gitu ya, itu rata-rata obgyn sama dokter anak itu kirim ke saya. Nah, kalau berbicara tentang minat saya tuh sebenarnya di ASI ya, air susu ibu. Jadi bagaimana saya ingin mengasihkan Indonesia gitu loh. Karena ASI itu kan luar biasa ya. Banyak kerugian-kerugian bahaya susu formula yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi saya selalu bilang, wah ASI itu bagus. Ini bisa jadi investasi dari dulu begitu gitu. Tetapi saya merasa itu kok mengawang-awang sekali ya. Kapan gitu kita nikmatin? Oh iya, kalau dengan ASI anaknya udah bagus gitu ya. Kemudian nanti sekolahnya pinter, kemudian nanti kerjanya bagus, kemudian gajinya bagus. Iya, kalau begitu sampai kapan? Ya, itu mengawang-awang lah. Pada saat bulan Juli 2019, kemudian saya ditawarkan program ini gitu. Waduh, dengar nama insurance aja pertama kali, saya sudah rada alergi, bukannya apa-apa. Karena saya itu emang penggemar asuransi ya, saya penggemar investasi, jadi investasi saya ada di beberapa perusahaan asuransi, dan kalau sekarang ditawarin lagi, waduh rasanya udah udah nggak mau deh, soalnya dari bayi anak saya itu saya udah rajin gitu ya investasi. Jadi sekarang saya merasa saya ingin menikmati saja gitu. Tapi ini berbeda kata teman saya gitu ya. Jadi yang sekarang jadi upline saya, tadinya kan kita cuma berbicara politik, entah kenapa kok dia nawarin seperti ini gitu. Saya pikir entar dulu deh, saya cek-cek dulu. Tapi ternyata ada yang luar biasa di sini yang saya temukan di mana ada income tiap bulan gitu. Nah, ini yang menjadi visi misi saya ya untuk membuat ibu-ibu menyusui itu punya penghasilan. Ya, ibu-ibu yang hamil di rumah, kemudian dia tidak bisa bekerja di mana-mana, nggak boleh nggak boleh kerja sama suaminya, misalnya gitu ya, di rumah bete ngapain gitu ya. Nah, gimana kalau dia punya penghasilan? Nah, itu akhirnya saya oke deh, saya join langsung, saya pelajari gitu marketing plan-nya, saya cerewet banget di awal tuh karena saya keinginan belajar saya tuh besar ya. Kalau saya sudah terjun ke sesuatu, itu keinginan belajar saya besar. Sampai akhirnya saya nggak bilang-bilang tuh sama keluarga. Malum ya, wanita karir kadang-kadang sok belagu banget ya, kayak punya duit gitu ya. Langsung saya join 1 juta. Dengan bangganya saya cerita tuh sama keluarga ya, bahwa oke, saya ikut program ini. Waduh, abis tuh saya diserang. Saya diserang sama suami saya, sama anak-anak saya. Dibilangnya, mama ngapain? Kurang kerjaan, kayak kekurangan uang aja. Itu kan tepu-tepu.
bisa aja itu money games, bisa aja begini, wah segala macam lah, ya segala macam. Bahkan ketika saya meminta mereka untuk jadi tertanggung tanda tangan aja, itu nggak mau loh, nggak mau. Anak-anak saya kan udah ada satu yang mahasiswa sekolah di FEUI ya, di bagian ekonomi akuntan lagi ya. Wah ini mana ini? Nggak bener nih. Oke nak, tapi saya nggak lawan. Saya bilang oke, cari di website ya. Coba kamu lihat di sini. Neraca ininya keuangannya benar. Pokoknya saya diserang dari segala penjuru. Tapi makin diserang, ini jiwa petarung saya ini muncul ya. Jiwa petarung saya muncul. Saya harus membuktikan. Dan saya ditantang waktu itu harus dibuktikan masuk rekening. Nah, masuk rekeningnya itu, dan saya baru tahu loh, harus ujian ternyata. Aduh, kenapa nggak bilang-bilang sih dari dulu gitu kan. Bete banget gitu ya, harus ujian juga. Tapi saya udah kepalang tanggung nyebur gitu kan. Jadi saya nggak mau harus membuktikan bahwa saya bisa menghasilkan uang itu dan itu bisa jadi masuk rekening saya. Saya harus jadi bukti buat orang lain. Jadi ketika saya nanti mengajak ibu-ibu semuanya dan teman-teman yang mungkin yang terpuruk dan sebagainya, saya harus bisa membuktikan bahwa ini benar-benar real gitu loh. Nah, akhirnya saya langsung kejar elit di situ. Dan di bulan pertama saya dapat elit. Kemudian di situ saya langsung ikut ujian. Saya dipaksa untuk ikut ujian. Saya suruh baca 3 kali. Udah, kamu baca 3 kali itu nggak kebaca-baca. Bacanya sekali aja nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi pas mau ujiannya langsung, wah terang deh otaknya. Nah, di situ akhirnya lulus dan saya dapat income statement. Income statement. Dengan bangganya saya tunjukin ke keluarga saya, ini loh income statement saya. Tapi apa yang terjadi, ya saya juga diketawain aja, disenyumin, ya senyum dingin gitu. Ya tapi kan belum masuk mah ke rekening. Itu kan baru income statement. Oh iya ya, belum masuk ya. Oke. Tapi akhirnya jadi masuk juga gitu. Nah, pas masuk itu waktu itu pertama kali hampir 2,5 juta. Ya, karena sudah ada 2 bulan gitu ya. Jadi hampir 2,5 juta saya terima dan kemudian di situ baru mereka akhirnya senyum dan akhirnya mau saya ikutkan, ya saya ikutkan. Nah di situ pengalaman luar biasa. Jadi pengalaman ditolak itu, ya di 3i itu yang sangat membekas di hati saya, ya. Dan setiap hari itu membuat saya belajar. Jadi saya sambil nyisir, abis mandi, ya saya kan waktu kosong saya tuh rata-rata di situ. Jadi saya selalu dengerin itu presentasi 3i, gimana caranya pertanyaan-pertanyaan saya tulis, saya list, tuh kadang-kadang upline saya sampai kecapean banget loh. Karena saya nanya dari pagi, siang, sore, malam. Nggak kenal waktu katanya. Ya, jadi saya terima kasih buat upline-upline saya gitu ya, yang sudah kena pertanyaan maha dahsyat gitu. Tapi dari situ akhirnya saya bisa belajar. Ya, saya bisa belajar, oh kalau misalnya ada yang bilang, ya gue lagi nggak punya duit. Saya bilang, justru kita cari duit di sini gitu. Kalau ada yang bilang, ini tepu-tepu. Lah, tepu-tepu kok ada income bonus, ada statement bonus. Kok tepu-tepu kita bayar pajak? Kok tepu-tepu kok kita diawasi dalam ini diawasi OJK? Kok di bawah naungan AAJI? Kok ini jadi saya jadi pinter gitu ngejawab seperti itu gitu. Walaupun ada yang bilang, alah udah tinggalin aja. Kalau ada yang bandel kayak gitu, tinggalin aja. Loh, tapi jiwa saya itu walaupun dia nggak join, tapi saya harus kasih informasi yang benar, ya. Jadi saya tuh sifatnya seperti itu. Nah, dengan banyaknya penolakan itu, lama-lama kita pintar. Jadi teman-teman, saya pesan di sini nggak usah takut salah juga, karena ketika kita salah, ya kita banyak belajar di situ. Kalau kata Pak Afrial ya, Master Kim kita, nah, gue salah aja lo ikut, apalagi gue bener gitu ya. Jadi nggak usah nunggu sampai, gue ini banget, harus menguasai banget ilmunya. Enggak, pokoknya harus gila ya katanya ya. Gali ilmu, kemudian action ya. Lanjut action. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman saya dan pada waktu saya TA itu, saya dapat penghasilan itu sekitar 2 juta, hampir 3 juta. Ya, kemudian kemarin LA leader agency saya dapat 4 jutaan, ya 4 jutaan lebih. Dan luar biasanya saya itu kemarin ada saya kejar elit kemarin
dapat elit 1,5 loh. Jadi penghasilan saya, bonus saya kemarin 5,2 juta. Jadi LA rasa bronze. Jadi LA rasa bronze itu saya udah dapet deh. Nah, jadi begitu teman-teman, saya ingin berpesan juga, jadi tidak usah ini dengan penolakan ya, tidak usah alergi dengan penolakan. Karena saya sendiri, saya langsung berpikir gini, saya sendiri yang mempromosikan anugerah Tuhan aja, yaitu ASI, wong saya sering ditolak kok. Saya ingin membuat ibu-ibu menyusui anaknya, saya ingin membuat bayi berhasil menyusu ke ibunya, wong itu aja saya ditolak kok, apalagi cuman beginian gitu loh. Jadi saya men-setting otak saya, nggak apa-apa, kamu nolak, kamu rugi sendiri gitu loh. Saya udah kasih jalan ya, tapi untuk orang-orang yang menolak, itu tidak saya lupakan. Ya, karena apa? Ternyata ketika masa pandemi, justru orang-orang yang pertama kali menolak, yang saya ajak menolak, udah berbulan-bulan. Ketika masa pandemi, saya panggil lagi. Saya panggil lagi, gimana? Ini begini-begini. Akhirnya mereka join. Ya, jadi yang dulu di awal-awal itu nolak, menunda, apa segala macam join. Jadi saya tetap simpen itu catatan orang-orang yang menolak gitu. Jadi nggak usah, jangan diabaikan, tetap saja disimpan. Terus ditulis ya, penolakannya dulu kenapa gitu, biar kita ingat ya, seperti itu. Ya, saya rasa mungkin seperti itu teman-teman. Jadi percayalah bahwa bisnis ini layak, sangat layak untuk diperjuangkan ya. Karena ini bukan, sekali lagi, ini bukan tipu-tipu. Ini benar adanya. Nggak mungkin ada perusahaan yang mengeluarkan statement bonus kalau dia tipu-tipu. Dan satu hal lagi, kita ini punya kantor banyak loh, 90. Kemarin saya berkesempatan untuk datang ke kantor pusat. Nah, saat itu saya fotonya nggak saya tayangkan ya. Jadi di situ, waduh, megah ya. Juga di mana-mana, di Bandung. Saya ikut keanggotaan Bandung sebenarnya. Ya, saya Uber tuh kemana-mana tuh di Bandung, padahal ongkosnya berapa ya waktu itu. Tapi karena saya ingin punya ilmunya, itu pokoknya saya Uber ya, supaya saya bisa jawab dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman begitu ya, dan tidak gampang menyerah, terus maju, terus action. Penolakan adalah biasa, belajar, dan disinilah kita juga bisa mengapresiasi orang lain. Kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih sabar, ya, lebih ngemong, ya. Memang luar biasa CAR ini. Jadi di samping dapat duit, kita juga dapat ilmu kepribadian, ya, ilmu kepribadian. Padahal kalau sekolah kepribadian itu mahal loh ya. Nah, ilmu konseling saya di sini juga sangat kepake gitu ya. Dimana kita nggak maksa orang, ya, tetapi dia dengan keputusannya, oke, begini, kita kasih informasi yang benar, maka dia mau join, baru kemudian kita bimbing. Saya rasa begitu Ibu Maria. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Maria yang cantik. Ya, silakan Ibu Maria. Terima kasih, luar biasa, dahsyat banget Bu Hesti. Wah.